Pancasila. Nah, di sini saya akan menerangkan konsep negara dan hubungannya dengan Islam. Konsep negara, apa itu negara? Negara adalah institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan yang sama, terikat dalam dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. A. Teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Teori ini meletakkan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani karena keberlangsungannya bersandar pada kontrak-kontrak sosial antar warga negara dengan lembaga negara. Teori ketuhanan. Teori ini dikenal juga dengan istilah doktrin teokritis. Teori ini ditemukan di timur maupun di belahan dunia barat. Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak memerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Mereka mendapat mandat Tuhan untuk bertahta sebagai penguasa. Para raja mengklaim sebagai wakil Tuhan di dunia yang mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. C. Teori kekuatan. Secara sederhana, teori ini dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan. Bentuk-bentuk negara. Negara terbagi dalam dua bentuk. Satu, negara serikat. Negara serikat adalah bentuk gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian, contohnya Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan India. Yang kedua, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama, sistem pemerintahan sentral. Sistem pemerintahan yang berlangsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Contoh, pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Yang kedua, sistem pemerintahan otonomi. Kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Contoh, sistem pemerintahan Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia sampai sekarang. Relasi negara dan agama. Pola integralistik. Hubungan agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan lembaga yang menyatu pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan, karena memang kedaulatan Tuhan itu berada di tangan Tuhan. Dua, pola simbiotik. Hubungan agama dan negara itu saling membutuhkan dan bertimbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Demikian sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dapat membantu negara dalam pembinaan moral dan etika. Tiga, pola sekularistik. Ada pemisahan antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda, punya garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan. Hubungan Islam dan negara di Indonesia. Tiga, tipologi hubungan antara agama dan negara. Satu, hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral, artinya tidak ada jarak dan berjalan menjadi satu kesatuan. Yang kedua, hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis dialektis, bukan berhubungan langsung, sehingga keduanya wilayah masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan. Tiga, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara merupakan dua dominan yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Golongan ini memisahkan hubungan agama dan negara dan politik sekularistik. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Setinggalan dan maknanya eta kelas mulai dimulai dari sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Main Rahmat Rahman dari Semande.
kelas 11 MIPA 3. Saya mau bertanya, Ya. kan dulu itu Indonesia negaranya negara yang berbentuk serikat, tapi sekarang sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dari kapan Indonesia menjadi negara kesatuan? Apakah dari sesudah merdeka? Sesudah tahun 45 maksudnya? Ya. Sesudah tahun 45 masih ada peperangan yang belum selesai. Dan siapa tokohnya yang membuat Indonesia menjadi negara kesatuan? Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Pramasta. Perkenalkan. Nama saya Iqbal Pramasta, kelas 11 IPA 2. Ya. Bagaimana pendapat Anda tentang paham-paham di negara Indonesia? Salah. Oke, minta masih. Bisa. Bagaimana pendapat Anda tentang aliran-aliran yang menyimpang di Indonesia? Nah, saya kasih 3 pertanyaan ya. Yang satu lagi, Saya perkenalkan, nama saya Fakih Nawawi dari kelas 12 IPS. Saya ingin bertanya pertanyaannya, mengapa agama Islam tidak dijadikan ideologi di negara Indonesia? ya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Michael. Siapa tokoh utama Indonesia dijadikan negara kesatuan dari negara serikat? Tokoh utama di sini adalah tokoh pasca Orde Baru yang dipimpin oleh, waktu itu kan zaman reformasi, jadi pemerintahan itu tuh menjadi buyar. Jadi tokoh pelopornya adalah mahasiswa menurut saya. Dan siapa tokoh dari negara serikat waktu Indonesia dulu itu pas pada zaman Orde Baru yang dipresideni oleh Presiden Soeharto. Waktu itu tuh terjadi perpecahan politik karena Presiden Soeharto memerintah yang cukup lama, selama berapa tahun? Ada yang tahu? 30 tahunan. Nah, dikarenakan itu masyarakat itu tidak tahan dengan pemerintahan Soeharto, dikarenakan pemerintahan Soeharto itu sangat sempit akan berpendapatnya masyarakat yang sekali berpendapat dan ingin menggulingkan Soeharto pada saat itu diculik, terus dibunuh, dan masih banyak yang lainnya. Dan terus ada yang mau menyanggah atau yang tidak setuju dengan pendapat saya? Cukup. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara tadi Iqbal Pramasta. Bagaimana pendapat Anda tentang aliran-aliran yang menyimpang di Indonesia? Menurut pendapat saya, aliran-aliran yang menyimpang, pendapat saya ingin menjawab pertanyaan dari Iqbal Pramasta. Bagaimana pendapat Anda jika ada aliran-aliran yang menyimpang di Indonesia? Menurut pendapat saya, merupakan itu suatu hal yang sudah diketahui banyak orang, dikarenakan dalam hadis Nabi pun menjelaskan bahwa Islam terbagi menjadi 73 golongan yang sudah bakal terjadi adanya. Dan salah satu yang akan diterima nanti di kelak surga adalah yang digadang-gadang adalah kaum aliran Aswaja atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada sakit betul? Itu bagaimana? Apakah ada yang menyanggah? Ya. Bagaimana kalau aliran itu dibiarkan di Indonesia? Guna sehingga menyebabkan adanya radikal dan teroris gitu kan? Ya, Andi. Apakah ada yang ingin menyanggah? Bagaimana kalau aliran tersebut dibiarkan di Indonesia? Apakah akan terjadi radikal terorisme? Menurut saya kalau aliran itu dibiarkan, iya sih akan kemungkinan menyebabkan radikal dan terorisme. Bahwasanya banyak aliran
aliran-aliran tersebut yang menginginkan bahwa ideologi Islam akan dimasukkan ke dalam negara Indonesia. Contohnya teroris. Teroris itu merupakan golongan atau oknum yang anti Pancasila. Pause. Dan kalau radikalisme itu tentang bahwasanya menghalalkan segala cara dengan kekerasan. Itu bahwasanya paham radikal itu sangat berbahaya kalau dilaksanakan di Indonesia. Akan menciptakan banyaknya kekerasan. Dan di sini harus ada peran guru di desa masing-masing untuk menciptakan agar generasi bangsa kita menjadi generasi bangsa yang tidak menjadi teroris dan radikal. Dengan adanya pemikiran pemahaman pasok salah anjing. Biasa. Pertanyaan dari Fakih Nawawi, bagaimana jika Islam menjadi ideologi di negara Indonesia? Menurut saya, terciptanya Indonesia terdiri dari beberapa unsur dan agama yang ikut serta memperjuangkan kemerdekaan kita, seperti agama Kristiani, terus agama Hindu, Buddha, itu tuh termasuk ke dalam perjuangan bangsa kita. Kalau Indonesia dijadikan negara Islam, Indonesia tidak akan mampu karena itu akan menyebabkan konflik beragama. Contohnya, kalau kita mengambil contoh seperti negara Afghanistan, itu karena Afghanistan terjadi peperangan karena ingin menjadi negara Islam. Dan tidak pada setuju itu tuh di Afghanistan pun. Kalau Indonesia mau seperti Afghanistan perang, apakah ada yang menyanggah atau tidak setuju? Cukup paham. Mari dicukupkan sekian diskusi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.